Kemudian lanjut pembinaan khusus siswa. Nah ini yang menarik. Kirim ke, kalau ada yang kirim ke barak militer. Nah, itu 89% tahu. Banyak sekali ini ya. Dan 92% juga setuju. Karena mungkin ini sangat meresahkan ya. Ketika ya mungkin kita juga bisa melihat gitu kalau ada anak-anak muda nongkrong di bergelombol gitu, kadang-kadang suka ada-ada aja kelakuannya. Bisa jadi kita juga dulu melakukan hal yang sama pada dasarnya. Apalagi kalau anak kolong. Ini anak kolong juga. Anak kolong, Tasya anak jenderal. Tapi ini anaknya ini angkatan udara juga bapaknya. Jadi sama. Kalau prajurit. Kalau ayahnya Tasya ini jenderal. Oke, saya ingin meng-highlight ini. Kalau saya atau mungkin teman-teman aktivis atau akademisi itu kan melihat dari perspektif yang misalnya berkaitan dengan hak anak atau misalnya kita mengutip misalnya Foucault tentang biopower yang disebut dengan istilah pendisiplinan tubuh ya. Jadi anak nakal didisiplin itu kan khas anak orang aktivis atau akademisi ya. Jadi makanya KPAI, kemudian akademisi kan mengkritik program ini. Habis kemudian di mata publik KPAI ya. di mata publik datanya enggak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Jadi datanya menunjukkan sebagian besar, hampir berapa itu Dam? 90% ada? 90% masyarakat setuju proses pendisiplinan tubuh tadi terhadap mereka yang dianggap bermasalah. Ya, itu satu. Yang kedua, ini lebih ini, Tasya, lebih akademik nih perdebatannya ya. Karena kebetulan teman-teman di indikator juga bergerak di bidang akademik. Pertanyaannya adalah, ini soal reverse causality. Apa itu? Apakah persetujuan terhadap program ini membuat approval Deddy Mulyadi tinggi, ataukah karena mereka suka Deddy Mulyadi sehingga apapun yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi mereka menarik sekali itu pertanyaannya. Sayangnya survei kita tidak memiliki desain eksperimen untuk memisahkan antara sebab dan akibat. Kalau misalnya kita punya kemewahan karena sampelnya cuma 600. Kalau kita punya di provinsi ini, kalau kita punya kemewahan sampel itu kita bisa uji apakah sebab ini membuat approvalnya terhadap Deddy Mulyadi tinggi sebagai gubernur Jabar atau sebaliknya karena orang suka sama Deddy Mulyadi sehingga apapun yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi mereka sukai. Dan itu memang terlihat dari paparan exposure paling tidak pengetahuan publik tentang semua program-program KDM kalau kita bandingkan dengan program-program Jakarta tadi. Kan tinggi-tinggi ya. Jadi memang semua yang dikerjakan oleh KDM disosialisasikan dengan baik kepada publik. Itu satu jawaban memang mengapa public approval terhadap kebijakan KDM tinggi. Salah satunya karena tinggi-tinggi. Lain dengan yang Jakarta tadi. Jakarta misalnya soal perpanjangan jam buka perpus cuma 30% yang tahu. Gimana orang bisa approve kalau yang tahu cuma sepertiga. Nah, yang kasus di Jawa Barat ini, itu hampir sebagian besar warga Jabar tahu. Saya menduga, kita belum menganalisis ya, karena kita bisa bandingkan ya, misalnya pertanyaan ini kalau ditanyakan, kan kita punya beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan Jakarta, Jawa Timur, Jabar, yang ditanyakan di provinsi lain. Cuma kita belum analisis. Tapi saya menduga, karena media dan medsos itu lintas batas administratif, dugaan saya awareness yang tinggi terhadap program Deddy Mulyadi itu juga warga di Jawa yang lain. Dan jangan juga diketahui oleh warga secara nasional. Dan kalau misalnya itu betul, ini adalah secara elektoral modal untuk saya nggak berani ngomong panjang karena datanya belum.